6 nih. Satu hadis kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Umayyah. Kata Imam Muslim, saya punya guru namanya Imam Umayyah. Umayyah ini orang Basrah. Imam Muslim orang Naisapur. Naisapur ini sekarang di Iran. Dia mau dengerin hadis ini, berangkat dulu naik onta sampai ke satu negeri namanya Basrah. Basrah ini tetangganya Baghdad, dekat kota Baghdad. Ada satu kota tua namanya Basrah. Jadi sekarang tuh enak, kita yang datang bacain hadis. Hadis ini dulu dijemput oleh Imam Muslim dari kampungnya, nggak pakai bis, nggak pakai motor, nggak pakai mobil, nggak pakai pesawat, pakai onta. Diambil dari gurunya bernama Umayyah ibn Bustam al-Aishi, wafat tahun 230-an, 232 Hijriah. Gurunya Umayyah mengatakan, aku mendengarnya dari guruku bernama Yazid, juga orang Basrah. Lalu Imam Yazid meriwayatkan dari Imam Rawh. Imam Rawh ini juga imam dari Basrah, dari Al-Ala, dari Abihi an Abi Hurairah. Dari gurunya dulu mendengar dari Abu Hurairah waktu Abu Hurairah di Madinah. Jadi hadis ini sudah berpindah-pindah tempat. Tapi adabnya dulu murid datangin guru. Kalau sekarang nikmatnya ya cuma anterin doang kitab hadis ke antum kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata Imam Muslim? Dari Abu Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqi Makkah. Hadis itu biasa kita dengar. Cuma yang kita dengar potongan belakangnya. Depannya enggak dibaca. Nabi ini disebut asbabul wurud. Sebab hadis ini muncul. Dulu beliau bersama sahabat jalan-jalan fi tariqi Makkah. Di jalan-jalan Mekah. Mekah itu jalannya itu ada bukit-bukit jalan. Bukit-bukit jalan. Jadi ada jalan di antara dua bukit. Bahkan ada jalan di perbukitan. Kalau jalan di antara dua bukit disebut saniyah. Makanya ketika Nabi mau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau melewati dua bukit Saniyatil Wada. Itu namanya, ya. Ketika jalan-jalan, nah jadi Nabi ini ngajar tidak hanya di masjid. Lagi jalan, lagi rihlah, beliau ngajar murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Maka saya dengan sahabat-sahabat kita di Ribat, kami kadang-kadang nginep di tengah hutan semalam 2 malam, lagi di jalan bacain hadis. Ya, kita nggak formal-formal amat, ya. Bajunya nggak begini, baju kaos, ya. Baju kaos, tapi baca kitab. Nikmatnya bukan main. Di tengah hutan, ada suara-suara alam, lalu kita sebut nama Allah, baca nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di suatu gunung, famarra ala jabalin yuqalu lahu Jumdan. Sampailah di suatu bukit. Semoga bukit ini masih ada di Mekah. Gunung ini namanya Gunung Jumdan. Nanti tanya sama orang Mekah, masih ada nggak bukit ini? Soalnya bukit Mina pun udah dihancurin, ya, udah dijadiin sekarang tempat kita tinggal, tempat kita mabit, ya. Faqala siru hadha Jumdan. Lewatilah, kata Rasulullah, bukit Jumdan ini. Sabaqal mufarridun. Sebenarnya tidak ada hubungan langsung, tapi beliau kemudian menghubungkannya dengan zikir. Sabaqal mufarridun. Sungguh telah lebih dahulu al-mufarridun. Sahabat Nabi orang Arab. Dengar kata mufarridun, secara harfiah mufarridun orang yang menyendiri. Mufarrid, farrada yufarridu tafridan. Tapi mereka khawatir jangan-jangan lafaz ini lain makna, bukan makna secara bahasa. Maka mereka bertanya, "Wamal mufarridun ya Rasulullah?"
apakah yang disebut mufarridun wahai baginda Rasulullah? Lalu Nabi SAW jawab, az-zakirunallaha waz-zakirah, orang laki-laki ataupun perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Ya. Lelaki ataupun perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Tubuh ini ada jenis kelaminnya, tapi ruh kita tidak ada kelaminnya, karena ruh bukanlah fisik. Malaikat aja masih fisik nur, itu bukan lagi perempuan. Maka lelaki perempuan itu cuma jenis manusia dan jin. Malaikat pun yang sudah tinggi enggak begitu, apalagi ruh. Maka dalam berzikir tidak dibedakan lagi di sisi Allah. Ini yang berzikir laki atau perempuan disebut sama. Siapakah mufarridun ya Rasulullah? Yang dahulu sampai kepada Allah, yang dahulu sampai ke surganya Allah sebelum yang lain sampai. Di dunia dia sudah merasakan nikmatnya surga. Mereka adalah yang banyak sebut nama Allah, baik laki-laki atau perempuan. Maka saya mengajak siapapun yang hadir pagi ini ataupun yang mendengarkan kajian pagi ini, mulai hidupkan yang namanya al-wirdul asas, wirid asasnya Rasulullah dan para sahabat dan para ulama. Apa wirid asasnya? Dimulai dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, ya. Lalu Nabi suka mengatakan, ya, afdalu dzikri la ilaha illallah. Tapi sebelum zikir Nabi mengatakan juga lallahu asyaddu farhatan, ya. Allah sangat suka, sangat senang kepada orang yang siapa? Kepada hambanya tabah, yang bertobat. Maka mulai dari istighfar 100 kali. Ya, istighfar berapa kali? 100 kali. Ini amalan Nabi. Kenapa dimulai syahadat? Jangan-jangan tadi hati kita kufur. Maka kita setiap mau zikir perbarui syahadat. Setiap kali mau sholat perbarui syahadat. Setiap mau sedekah perbarui syahadat. Setiap kali baca Quran perbarui syahadat. Khawatir tadi di jalan dalam berpikir pikiran kita ada kufurnya. Minimal kufur nikmat, walaupun tidak sampai kufur murtad. Jadi dimulai dengan apa? Syahadat. Lalu apa tadi? Bersihkan dulu wadah yang mau zikir, bersihkan supaya dia nyaman. Istighfar. Istighfar yang kami terima dari guru kami tadi, guru saya Abuya Hasan Al-Basri itu berzikir mengistighfarkan satu persatu anggota, mulai dari ubun-ubun, pandangan mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, kemaluan, semuanya. Satu sel darah, satu tetes darah, satu sel di tubuh ini diistighfarkan semua. Lalu pindah ke istighfar dosa qalbu. Maka gak sempat lagi ngitung, mungkin sudah lebih dari 100. Lalu yang ketiga, afdalu dzikri la ilaha illallah. Kata Nabi, zikir paling tinggi la ilaha illallah, minimal juga 100. Beberapa masyayikh mengijazahkan dengan angka unik sesuai dengan nilai dari lafaz la ilah secara ilmu huruf dan adat, yaitu 165. Ya, saya dapat juga ijazah ini dari jalur beberapa masyayikh di Pulau Jawa dan juga dari orang-orang Arab tertentu. Apalagi setelah la ilaha illallah, la ilaha illallah itu zikirnya hararah, ada nuansa panasnya. Maka kalau zikir la ilaha illallah itu kayaknya panas, ya. Dia mesti ditawar kembali. Penawar hararah panasnya zikir hanyalah salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bacalah minimal sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga berapa? 100.
lalu ditutup dengan subhanallah bihamdi subhanallahal azim. Dalam hadis Muslim juga, ya, kita nggak usah buka, disebutkan subhanallah bihamdi subhanallahal azim adalah satu pohon di surga. Pohon di surga itu satu pohon 100 tahun jalan baru selesai di ujung rindang ininya. Apa? Canggahnya apa namanya? Rantingnya, ya. Kalau bahasa Canggah itu bahasa Padang itu, ya. Jadi ranting-rantingnya ini semuanya itu punya bawa semacam zil, bayang-bayang, ya, yang sejuk di bawahnya. Orang kalau melewati di bawahnya menikmati pohonnya, menikmati sejuknya. Kalau ada angin melewati dan masuk ke sela-sela ranting dan daunnya, maka terdengarlah bunyi musik paling indah, yang lebih indah dari semua musik yang ada di dunia. Jadi di sana tuh nanti artis-artis kehabisan pekerjaan. Ya, kenapa? Mereka disuruh menikmati musik surgawi. Angin mengenai daun pohon berbunyi indahnya bukan main. Tapi kalau didengar-dengerin isinya memuji Rasulullah, salawat kepada Rasulullah, memuji Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu berapa zikir tadi? Syahadat, istighfar, la ilaha illallah, salawat, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kalau kita tanam satu, baca satu, Allah tanam satu pohon. Kalau Bapak Ibu sudah nanam bertahun-tahun, itulah konglomerat surga, ya, yang punya 100 hektar sawit, kaya nggak? Kaya. Ini kita punya ribuan hektar pohon surgawi, itu konglomerat akhirat, ya. Mau kaya di akhirat, walaupun kere di dunia. Saya ijazahkan mengamalkan zikir ini, disebut Al-Wirdul Asas, dan dikumpulkan oleh Imam Abdul Hasan Syazili. Saya ambil ijazahnya dari guru kami Al-Syekh Muhammad Abdul Rabb An-Nazari Al-Yamani. Beliau salah satu mursyid dalam Thariqah Syaziliyah dan beberapa thariqah yang lain. Ini khusus wiridan Nabi yang dipakai oleh imam ini. Ajaztukum kama ajazani syaikhi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, kami bersaksi, Engkaulah pencipta kami. Ya Allah, kami bersaksi, kami adalah hamba-Mu yang hina, tercipta dari zat yang hina. Ya Allah, terimalah kami sebagai hamba-Mu. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, terimalah kami sebagai umat Nabi Muhammad. Wahai baginda Nabi Muhammad, kami bersaksi Engkau adalah Rasulullah, utusan Allah, Habibullah, kekasih Allah. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan ya Allah kebahagiaan bagi kami zahir dan batin,
dunia dan akhirat. Berkahi kami, keluarga kami, negara kami, ulama kami, umara kami, wabil khusus siapapun yang hadir dan mendengarkan kajian ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.